Tahukah kamu mengapa pekerja paling jujur seringkali yang paling terlilit hutang? Bukan karena mereka tidak bekerja keras, bukan karena mereka boros, tapi karena ada satu kebenaran yang tidak pernah diajarkan kepada mereka tentang uang dan hutang. Kebenaran ini bertentangan dengan semua yang selama ini kamu percaya. Orang yang berhasil keluar dari jeratan hutang tidak bekerja lebih keras dari kamu. Mereka hanya memahami satu hal yang berbeda tentang bagaimana hutang benar-benar bekerja. Dan hari ini, kamu akan melihat kebenaran itu dengan mata kepalamu sendiri. Di akhir video ini, kamu tidak akan tiba-tiba bebas hutang. Tapi sesuatu akan bergeser di dalam dirimu. Sesuatu yang membuat kamu melihat hutangmu dengan cara yang sama sekali baru. Dan pergeseran itu bisa mengubah segalanya mulai hari ini. Bayangkan kamu bangun pagi. Sebelum matamu terbuka penuh, sudah ada rasa berat di dada. Kamu ingat cicilan yang jatuh tempo minggu depan. Kamu ingat pesan dari bank. Kamu ingat janji pada keluargamu yang belum bisa kamu tepati. Kamu mandi sambil menghitung-hitung di kepala. Berapa yang masuk bulan ini? Berapa yang harus keluar? Dan kamu tahu, hasilnya selalu sama. Tidak cukup. Tidak pernah cukup. Kamu berangkat kerja. Macet di jalan. Dan di kepalamu terdengar suara itu lagi. Suara yang bilang kamu sudah gagal. Suara yang bilang tidak peduli seberapa keras kamu berusaha, hutang itu akan terus ada. Besok akan sama saja. Bulan depan akan sama saja. Sementara teman-temanmu mulai renovasi rumah, mulai liburan keluar kota, kamu masih menghitung uang receh untuk bensin. Bukan karena kamu tidak coba. Kamu sudah bekerja lembur. Kamu sudah potong pengeluaran. Kamu bahkan sudah berhenti membeli hal-hal kecil yang dulu membuatmu sedikit bahagia. Tapi hutang itu tetap di sana. Seperti bayangan yang mengikutimu kemana-mana. Dan yang paling menyakitkan adalah ini. Kamu pekerja jujur. Kamu tidak pernah korupsi. Tidak pernah tipu orang. Tidak pernah cari jalan pintas yang salah. Tapi, kenapa rasanya seperti kamu yang dihukum? Diam sejenak. Rasakan itu. Rasa lelah itu bukan kelemahanmu. Itu bukan bukti bahwa kamu gagal. Itu panggilan. Panggilan untuk memahami sesuatu yang selama ini tersembunyi darimu. Dan kebenaran itu lebih sederhana dari yang kamu kira. Tapi juga lebih kuat dari yang pernah kamu bayangkan. Ada satu kebenaran yang ditemukan oleh orang-orang yang berhasil bangkit dari hutang. Mereka yang dulu terjerat puluhan juta rupiah. Mereka yang dulu tidak bisa tidur karena takut debt collector mengetuk pintu. Kebenaran itu bukan tentang mencari uang lebih banyak. Bukan tentang investasi ajaib. Bukan tentang keberuntungan tiba-tiba. Kebenaran itu tentang mengubah hubunganmu dengan hutang itu sendiri. Karena hutang bukan hanya angka. Hutang adalah hubungan. Dan seperti semua hubungan, kamu bisa mengubahnya dengan cara berpikir yang berbeda. Seperti Budi, seorang guru di Surabaya. Usianya 42 tahun, gajinya pas-pasan. 5 tahun lalu, hutangnya mencapai 75 juta rupiah. Dari kartu kredit, pinjaman online, bahkan hutang ke tetangga. Setiap bulan dia hanya mampu bayar bunga. Pokoknya tidak bergerak sama sekali. Dia merasa seperti berlari di tempat. Capek, berkeringat, tapi tidak sampai kemana-mana. Hingga suatu malam, saat dia duduk sendirian di ruang tamu rumahnya, dia merasakan sesuatu yang aneh. Bukan motivasi, bukan semangat tiba-tiba, tapi ketenangan. Ketenangan yang datang dari satu kesadaran sederhana. Ia sadar bahwa selama ini dia tidak sedang melawan hutang. Dia sedang melawan dirinya sendiri. Setiap kali melihat angka hutang, dia merasa malu. Merasa bodoh. Merasa seperti pecundang. Dan perasaan itu membuatnya lumpuh. Membuatnya tidak bisa berpikir jernih. Membuatnya mengambil keputusan dari tempat yang salah. Di titik itu, sesuatu berubah dalam dirinya. Dia memutuskan untuk melihat hutang bukan sebagai hukuman, tapi sebagai informasi.
informasi tentang keputusan masa lalunya, informasi tentang apa yang perlu diubah, bukan tentang siapa dirinya. Maka dia memutuskan satu hal kecil. Setiap pagi, sebelum berangkat kerja, dia akan duduk 5 menit. Menulis 3 kalimat di buku kecil. Kalimat pertama tentang satu hal yang dia syukuri hari itu. Kalimat kedua tentang satu keputusan kecil yang akan dia buat hari itu untuk hidupnya. Kalimat ketiga tentang satu alasan kenapa dia layak bebas dari beban ini. Sederhana, kecil, tapi disiplin. Minggu pertama terasa bodoh. Dia merasa seperti sedang berbohong pada dirinya sendiri. Bagaimana bisa bersyukur saat hutang masih menumpuk? Dia hampir menyerah karena rasanya tidak ada yang berubah. Tapi dia ingat satu hal. Dia ingat bahwa selama ini dia sudah coba semua cara dari luar. Saatnya mencoba dari dalam. 3 bulan kemudian, sesuatu mulai berubah. Bukan hutangnya, tapi caranya melihat masalah. Dia mulai melihat pengeluaran kecil yang selama ini tidak dia sadari. Dia mulai membuat keputusan yang lebih tenang. Dia mulai bicara dengan debt collector dengan kepala tegak, bukan dengan rasa malu. 6 bulan kemudian, untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, pokok hutangnya berkurang. Hanya 2 juta rupiah. Tapi bagi Budi, itu seperti melihat matahari terbit setelah malam yang sangat panjang. Yang mengejutkan bukan angkanya, tapi perasaannya. Dia tidak lagi bangun pagi dengan berat di dada. Dia mulai merasa seperti dia yang mengontrol hidupnya, bukan hutangnya yang mengontrol dia. Budi pernah berkata pada saya, "Hutang tidak hilang karena aku tiba-tiba punya uang banyak. Hutang mulai hilang karena aku berhenti membencinya. Karena aku berhenti membenci diriku sendiri." Inilah yang kebanyakan orang tidak pahami. Kamu tidak bisa menghapus hutang dari tempat kebencian, dari tempat malu, dari tempat marah pada dirimu sendiri. Karena emosi itu membuat keputusanmu kacau, membuat kamu impulsif, membuat kamu lari dari masalah alih-alih menghadapinya dengan jernih. Ketika kamu mengubah hubunganmu dengan hutang, kamu tidak hanya mengubah angka, kamu mengubah hidupmu. Sekarang aku akan tunjukkan 3 prinsip yang Budi gunakan. 3 prinsip yang bisa kamu mulai hari ini. Tanpa perlu uang tambahan. Tanpa perlu keajaiban. Hanya perlu kesediaan untuk melihat dengan cara baru. Prinsip pertama, pisahkan identitasmu dari hutangmu. Ini adalah hal paling penting. Kebanyakan orang berpikir hutang adalah cerminan dari siapa mereka. Jika punya hutang, berarti mereka bodoh. Berarti mereka gagal. Padahal tidak. Hutang adalah hasil dari keputusan. Dan keputusan bisa diubah. Ini bekerja karena ketika kamu berhenti mengidentifikasi diri dengan masalahmu, otakmu mulai melihat solusi. Ketika kamu masih sibuk merasa malu, otakmu sibuk mempertahankan egomu, bukan mencari jalan keluar. Bayangkan hutang seperti baju yang kotor. Baju kotor bukan berarti kamu orang kotor. Itu hanya berarti bajumu perlu dicuci. Begitu juga dengan hutang. Hutang bukan berarti kamu orang gagal. Itu hanya berarti ada keputusan masa lalu yang perlu diperbaiki. Semakin kamu bisa melihat dengan jelas tanpa emosi negatif, semakin mudah kamu mengambil langkah yang tepat. Mulai hari ini, lakukan ini. Setiap kali kamu melihat angka hutangmu, katakan dalam hati, "Ini bukan siapa aku, ini hanya angka." Dan angka bisa berubah. Lakukan setiap hari selama 7 hari. Rasakan bagaimana perasaanmu mulai bergeser. Catat setiap perubahan kecil dalam cara kamu berpikir tentang masalahmu. Prinsip kedua, rayakan pengurangan sekecil apapun. Kebanyakan orang berpikir perayaan harus menunggu sampai hutang lunas semua. Padahal yang benar adalah otak manusia butuh penghargaan kecil untuk terus bergerak. Tanpa perayaan kecil, perjalanan terasa terlalu berat. Dan kamu akan menyerah di tengah jalan. Contohnya begini,
Orang A bayar cicilan 1 juta. Dia tidak merasa apa-apa. Dia hanya berpikir masih ada puluhan juta lagi. Jadi dia merasa gagal terus. Orang B bayar cicilan 1 juta. Dia menulis di buku, "Hari ini aku 1 juta lebih dekat ke kebebasan." Dan dia merasakan itu. Hasilnya, orang A lelah dalam 3 bulan. Orang B bertahan sampai lunas. Karena setiap langkah kecil dia akui. Dia hormati. Jadi mulai sekarang, setiap kali kamu bayar cicilan, apapun jumlahnya, tuliskan. Hari ini aku 1 langkah lebih dekat. Ketika kamu potong satu pengeluaran kecil yang tidak perlu, jangan abaikan. Akui itu. Rasakan kebanggaan kecil itu. Ini akan mengubah energimu dari rasa berat menjadi rasa bergerak maju. Prinsip ketiga, yang paling penting, ubah percakapan di kepalamu tentang uang. Ini tentang bagaimana kamu berbicara dengan dirimu sendiri setiap hari tentang uang dan hutang. Tanpa ini, 2 prinsip sebelumnya tidak akan bertahan. Karena setiap hari, pikiranmu akan ditarik kembali ke kebiasaan lama. Kebiasaan menyalahkan diri sendiri. Kebiasaan merasa tidak mampu. Kebiasaan merasa terjebak selamanya. Karena pikiranmu seperti tanah. Apa yang kamu tanam setiap hari, itu yang akan tumbuh. Jika setiap hari kamu tanam kata-kata, "Aku tidak akan pernah bisa. Aku selalu gagal. Kenapa aku begini terus?" Maka itulah yang akan tumbuh dalam hidupmu. Tapi jika setiap hari kamu tanam kata-kata, "Aku belajar. Aku bergerak. Aku semakin mengerti." Maka kekuatan itu yang akan tumbuh. Dan orang yang memahami ini memiliki daya tahan yang luar biasa. Mereka tidak mudah hancur oleh masalah, karena mereka tahu bahwa pikiran mereka adalah senjata paling kuat. Praktiknya sederhana. Setiap pagi, sebelum menyentuh ponsel, sebelum melihat pesan dari bank, duduklah 2 menit. Letakkan tangan di dadamu, tarik napas, dan katakan 3 kalimat ini. Hari ini aku memilih percaya pada prosesku. Hari ini aku membuat satu keputusan kecil yang baik. Hari ini aku lebih dekat ke kebebasan. Rasakan kata-kata itu masuk ke dalam dirimu. Ini bukan afirmasi kosong. Ini adalah cara mengubah arah energimu sebelum dunia luar menarikmu kemana-mana. Jadi, mari kita tarik semuanya bersama. Pisahkan identitasmu dari hutangmu, mengajarkan kamu bahwa kamu lebih besar dari masalahmu. Rayakan pengurangan sekecil apapun, mengingatkan kamu bahwa setiap langkah berarti. Ubah percakapan di kepalamu, membuat kamu memiliki kekuatan untuk bertahan sampai selesai. Bersama, ketiga ini menciptakan sesuatu yang sangat kuat. Mereka menciptakan momentum. Momentum kecil yang tidak terlihat di awal. Tapi seiring waktu, momentum itu menjadi kekuatan yang tidak bisa dihentikan. Ini yang akan kamu lakukan 7 hari ke depan. Dengarkan baik-baik, karena ini penting. Hari pertama dan kedua, bangun 30 menit lebih awal dari biasanya. Ambil buku kecil atau ponselmu. Tulis 3 kalimat seperti yang Budi lakukan. 1 hal yang kamu syukuri. 1 keputusan kecil untuk hari ini. 1 alasan kenapa kamu layak bebas dari beban ini. Lakukan selama 5 menit. Jangan lewatkan. Bahkan jika rasanya aneh. Bahkan jika kamu merasa tidak ada yang berubah. Hari ketiga dan keempat. Tambahkan 1 kebiasaan baru. Setiap kali kamu mau mengeluarkan uang, bahkan untuk hal kecil seperti kopi atau cemilan, berhenti 5 detik. Tanya pada dirimu, apakah ini membawa aku lebih dekat ke kebebasan atau lebih jauh? Kamu tidak harus selalu bilang tidak, tapi tanyakan dulu. Perhatikan bagaimana kesadaranmu mulai berubah. Bagaimana keputusanmu mulai lebih disengaja. Hari ke-5 sampai ke-7. Lihat angka hutangmu. Jangan lari darinya. Lihat dengan tenang dan katakan, ini hanya angka. Aku lebih kuat dari ini. Lalu tulis 1 tindakan kecil
yang bisa kamu lakukan minggu ini untuk menguranginya? Bisa sekecil apapun. Potong satu langganan yang tidak terpakai. Bawa bekal makan siang 2 hari. Jual satu barang yang tidak terpakai. Lakukan, lalu rayakan. Evaluasi di akhir minggu. Tanyakan pada dirimu, apa yang aku rasakan berbeda? Minggu ini bukan tentang hasil besar. Ini tentang membuktikan pada dirimu sendiri bahwa kamu bisa berubah. Bahwa kamu punya kendali. Sekarang, aku tahu apa yang akan terjadi. Hari ketiga, kamu akan merasa lelah. Kamu akan berpikir ini tidak ada gunanya. Angka hutang masih besar. Tidak ada perubahan drastis. Saat itu, ingat ini. Pohon bambu tumbuh di bawah tanah selama 4 tahun. Tidak terlihat sama sekali. Tapi di tahun kelima, dia tumbuh 30 meter dalam 6 minggu. Kamu sedang membangun akar. Akar itu tidak terlihat. Tapi tanpanya, tidak ada yang bisa tumbuh tinggi. Mungkin minggu depan, kamu akan tergoda untuk kembali ke kebiasaan lama. Membeli sesuatu untuk melarikan diri dari perasaan berat. Itu normal, karena otak manusia mencari kenyamanan instan saat stres. Yang membedakan mereka yang berhasil adalah ini. Mereka tidak menyangkal keinginan itu. Mereka tidak merasa bersalah karena merasakannya. Tapi mereka berhenti sejenak. Mereka bertanya, apakah ini yang benar-benar aku butuhkan? Atau aku sedang lari dari sesuatu? Dan sekarang kamu sudah tahu itu. Jika kamu serius, ketik di komentar. Aku mulai hari ini. Karena komitmen publik membuat otakmu lebih bertanggung jawab. Ketika kamu menuliskannya, kamu tidak hanya berjanji pada dirimu sendiri. Kamu berjanji pada energi yang lebih besar dari dirimu. Sekarang, tutup matamu sebentar. Atau jika sedang berkendara, bayangkan saja. 6 bulan dari sekarang. Kamu bangun pagi, tapi kali ini berbeda. Tidak ada rasa berat di dada. Tidak ada suara di kepala yang bilang, bagaimana aku akan bayar ini? Tidak ada rasa malu setiap kali ada pesan masuk dari bank. Sebaliknya, ada ketenangan. Ketenangan yang datang dari tahu bahwa setiap hari kamu membuat pilihan yang lebih baik. Bahwa setiap hari kamu satu langkah lebih dekat ke kebebasan itu. Kamu melihat angka hutangmu. Dan untuk pertama kalinya, angka itu lebih kecil dari bulan lalu. Mungkin tidak banyak, tapi kamu melihatnya bergerak. Kamu merasakan sesuatu yang sudah lama tidak kamu rasakan. Harapan. Bukan harapan kosong yang datang dari kata-kata motivasi, tapi harapan yang datang dari bukti. Bukti bahwa kamu bisa, bahwa kamu sedang melakukannya. Kamu melihat keluargamu, pasanganmu, anak-anakmu. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, kamu merasa bangga. Bukan karena hutangmu lunas semua, tapi karena kamu tidak lari lagi. Karena kamu sedang menghadapi ini dengan kepala tegak. Karena kamu mengajarkan mereka bahwa jatuh itu manusiawi. Tapi bangkit adalah pilihan. Dan kebebasan itu dimulai dari keputusan hari ini. Dari keberanian untuk mengubah cara kamu melihat masalahmu. Ini bukan mimpi. Ini hasil dari prinsip yang baru saja kamu pelajari. Dari memisahkan identitasmu dari hutangmu. Dari merayakan setiap langkah kecil. Dari mengubah percakapan di kepalamu. Ribuan orang sudah merasakannya. Budi merasakannya. Dan sekarang giliranmu. Tapi hanya jika kamu mulai. Hanya jika kamu memilih percaya pada proses ini. Bahkan saat belum terlihat. Bahkan saat masih berat. Jadi, inilah yang aku minta. Pertama, subscribe sekarang. Karena di channel ini, kita tidak hanya bicara tentang uang. Kita bicara tentang bagaimana mengubah hidup dari dalam. Setiap minggu ada kebenaran baru yang akan membantumu melangkah lebih jauh. Kedua, simpan video ini. Suatu hari nanti, mungkin 2 minggu lagi, mungkin sebulan lagi, kamu akan merasa lemah. Kamu akan butuh diingatkan. Dan video ini akan ada di sana untukmu. Ketiga,
bagikan dengan satu orang. Satu orang yang kamu tahu sedang berjuang dengan hutang seperti kamu. Jangan biarkan dia sendirian dalam perjuangan itu. Karena kadang, satu video bisa mengubah arah hidup seseorang. Dan terakhir, lihat video berikutnya tentang bagaimana mengubah hubunganmu dengan uang agar uang mulai datang dengan cara yang berbeda. Karena di sana, aku akan tunjukkan satu kebiasaan sederhana yang dipakai orang-orang yang hidupnya berubah total dalam setahun. Sampai jumpa di sana. Dan ingat, perubahan tidak dimulai besok. Perubahan dimulai dari keputusan kecil yang kamu buat hari ini. Sekarang juga.